Tapi kan gini Pak, Yeah. ketika kemarin kan aku kan udah ngomong ya salah satu pemain udah ngobrol, dia itu berkenan untuk diwawancara, tapi dari PSS-nya tuh nggak ngebolehin. Ngapain? Nggak tahu. Stop, nggak boleh wawancara ya. Saya sopo? Ya ngono kuwi Pak men. Suara cewek itu. Ya. Nek aku ngene, aku ora wawancara kok gitu kan. Tapi beritanya metu. Nah, ya. Ora urusan belum aku. sempat Apa? ngobrol. Apa? Belum sempat. Lah saiki nek misale kita punya nomor WA, kita akrab dengan pemain. Aku lagi neng kantor ki, wah ora ndek berita, tak telepon Tahir lah. Piye Mas kabare? Apa? Piye sesuk pertandingan lawan ini. Oh, yo ngene. Sudah tak tulis kan gitu kan. Gini loh maksudnya, saya waktu itu ya paham maksudnya kita itu wartawan maksudnya itu nggak akan memberitakan Yang jelek-jelek. hal-hal yang jelek-jelek kecuali itu memang elek banget. Nah, gitu. Dan publik ini sudah udah tahu. Nah, kita juga sayang sama tim ini gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami manajemen. Nggak mungkin kita jelomprongke. Nggak gitu. mungkin. Ngapain jelomprongke? Nggak ada untungnya media itu jelomprongke tim sepak bola itu nggak ada untungnya kalau saya bagi saya ya. Wis nek sesuk ora menang rasa bal-balan wae. Karena ini now and never wis ini. Iya, betul Pak. Wajib menang ya. Rasa bal-balan wae nek sesuk ora menang. Bener, rugi nek ora menang. Wis rasa bal-balan. Jauh dari Persipura atau menyelip Barito. Soalnya nanti kalau ini nggak menang itu akan susah besoknya. Iya. Gitu kan. Jumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Pada kalau Liga 1 untuk sementara ini PSIM akan bermain tanggal 25 dan di laga besok ada PSS Sleman akan menjamu Laskar Joko Tingkir alias Persela Lamongan di Stadion Magu Harjo tepatnya pada Minggu sore tanggal 18. Ya, ini kemungkinan besar kita bisa melihat muka baru Lukau ya Bang ya. Muka baru. Iya, Lukau ya. Iya. Oke. Langsung aja Pak, ini peringkat kedua lawan peringkat kelima nih gimana Pak? Ya ini sebenarnya dua pertandingan yang super krusial. Iya. Ya jadi meskipun Persela ini Persela ya. Lamongan Pak. Persela ini nggak masuk ke tiga besar. Tapi nanti nasib pertandingan ini juga akan menentukan pertandingan-pertandingan lainnya. Maksudnya pertandingan di tiga besar ini. Kalau misalnya karena di waktu yang sama ya, atau sebelum pertandingan ini kan mainnya di Minggu ya, Bang? Minggu, Pak. Minggu. Nah, kita perlu tahu nih nanti Barito itu Sabtu. Mainnya Sabtu ya. Nah, kalau Barito mainnya Sabtu, di situ kan kita bisa melihat hasilnya dulu. Hasilnya Barito ini seperti apa dengan Persipura. Kalau misalnya Barito itu tidak menang, ya kan, dalam artian tidak menang itu kan bisa imbang sama kalah kan. Kalau misalnya tidak menang, berarti kan poinnya tetap di stuck di nomor di poin 35. Iya enggak? Iya. Kalau nggak salah 35 kan. 35 betul, Pak. Kemudian sekarang Persipura itu kalau nggak salah terpaut 1 poin dengan PSS. Kalau PSS ini kalau nggak salah 33. Kalau si siapa namanya Persipura itu 32. Jadi ya kita sekarang kalau saya di kubunya Persipura ini. Ya jelas dong. Ya, saya dukung Persipura. Kalau nanti Persipura menang, otomatis ini akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi motivasi pemain-pemain PSS. Now or never lah. Sekarang atau tidak sama sekali. Ini waktu yang tepat untuk menyalip Barito gitu kan. Nah kalau misalnya nanti itu sampai kejadian, kalaupun minimal Persipura ini bisa nahan seri, ya Barito PSS nanti bisa menyalip. Ya ini ibarat kayak pertandingan lawan Persela besok itu sekali mendayung 2-3 klub terlampaui. Ya Rawong. Iya, Pak, betul. Jadi pertandingan lawan Persela ini krusial, wajib dimenangkan. Wajib gitu kan. Nah, kebetulan pertandingannya ini setelah
menghadapi setelah pertandingan Persipura dengan Barito. Lebih asiknya sih berbarengan ya. Cuma kan jadwal broadcastnya ini berbeda-beda. Nah ini yang menarik di pertandingan besok. Secara ini nanti saya melihat ini pertandingannya akan lebih ke arah psikologis saja. Maksudnya secara mental, secara mentality gitu. Kalau misalnya nanti Persipura menang, ya udah mentalnya pemain PSS ini pasti akan sangat tinggi sekali. Dan manajemen atau pelatih pun juga langsung menginstruksikan kalau bisa menang yang banyak, gitu. Ya jangan sampai terpeleset lagi. Dan itu masalah non teknis ya, masalah di luar pertandingan. Nah sekarang bicara masalah teknis, head to head antara Persela dengan PSS ya. Persela ini berubah wujud sekarang. Tapi bukan kayak PSIS, kebalikannya. Kalau di PSIS ini kan eksodus dari Persela, ketambahan juga beberapa pemain asing baru, ya toh. Tapi kalau di Persela ini kebalikannya, ada 6 pemain yang eksodus kan ke PSIS, plus 1 pemain yang tidak memutuskan berlanjut kontraknya, Bustos gitu kan. Nah ini cukup krusial. Jadi mulai dari kiper Londok gitu ya, siapa Mario Londok itu pindah, terus kemudian ada nama-nama Dutra di situ. Dutra ikut pindah ke PSIS, terus kemudian ada Beto Gonçalves strikernya, terus kemudian ada siapa lagi Wawan Febrianto itu pindah, terus kemudian ada lagi satu yang apa namanya Bustos sudah ya. Ya jadi saya pikir ini hal yang tidak mengenakan ya bagi Persela. Nah, meskipun mereka ketambahan 2 pemain nih, yang satu itu ada Herwin Trisaputra dari back, dan kemudian di Tanagung ini lama di Bayangkara. Dia juga sempat dipanggil Sintayong kalau nggak salah waktu masuk tim kelompok umur itu. Nah, saya pikir kondisi ini tidak menguntungkan Persela, tapi Persela sendiri kelihatannya juga nggak mau menyerah karena di situ masih ada beberapa pemain dan plus ada tambahan pelatih baru pada diri siapa namanya Bima Sakti. Hanya saja kemarin Bima Sakti waktu menghadapi Barito, waktu menjamu Barito ya Bang ya. Itu juga agak kesulitan dengan skema ataupun komposisi pemain, sehingga yang terutama di posisi stopper atau center back, di situ cuma ada satu nama yaitu Fabiano Beltrame, pemain naturalisasi ini kan dari Brasil, dan biasanya kan dia berduet sama Dutra ini pindah ke Semarang gitu kan. Nah kemudian akhirnya satu-satunya pilihan yang ditarik itu Hendro Siswanto. Hendro Siswanto ini gelandang bertahan senior, kemudian diplot jadi tandemnya siapa namanya Fabiano tadi. Nah ini yang membuat komposisi pemain dari Persela ini memang agak sedikit complicated bagi Bima Sakti. Apalagi Bima ini kan juga baru datang. Cuma dari resume pertandingan pertama kemarin, pertandingan Persela dengan siapa namanya Barito. Ini meskipun kondisi tim ini tidak memadai lah, tidak menguntungkan, tapi secara secara peluang Persela ini beberapa kali memang mendapatkan peluang melalui ada strikernya kan, dia masih punya striker namanya John Menya ini kan. Tapi sayang peluang kemarin nggak bisa diselesaikan dengan baik. Terus kemudian 2 kali mengancam, satu lewat serangan yang dari open play, yang satu lewat tendangan bebas, tapi masih bisa ditepis sama kipernya Barito, Satria Tama. Nah di babak
Kedua, dominasi Persela ini turun sehingga Barito ini secara overall memiliki ball position 55 dibanding 45 itu. Hanya saja permainan disiplin Bima Sakti di lini pertahanan ini cukup membuat Barito kesulitan, sehingga mereka itu nggak bisa membongkar pertahanan dari Persela, dan akhirnya Persela ini kan jadi dapat 1 poin kan dari pertandingan kemarin. Nah, dan yang yang cukup mengejutkan, meskipun pemainnya ini nggak terlalu mewah waktu di putaran pertama, hanya saja saat menghadapi Barito, Persela ini cukup sukses bisa melepaskan tendangan ke arah gawang gitu kan, dan 1 kali yang tepat sasaran atau on target lah. Ini kan tetap saya pikir tim ini tetap berbahaya gitu. Jangan sampai terpeleset. Memang secara kekuatan, secara materi pemain sudah jauh berbeda dibanding saat mereka mengalahkan PSS di putaran pertama. Mungkin sementara itu, Bah. Iya. Oke, Bang. Tadi kata Pak Ananto bahwa Persela memiliki pertahanan yang disiplin ya, yang cukup yang akan disiapkan oleh Hustra dan Wak untuk menghadapi Persela Lamongan di minggu besok ini. Ya nek persiapan seperti biasa ya Mas Yod. Latihan sudah mulai dari hari Senin sampai besok hari Sabtu. Tapi Rabu kemarin libur 1 hari. Nah, udah persiapan seperti biasa ya, tetap Mas. Ini kan ya bisa dibilang kan PSS ini kan posisinya masih rawan ya. Masih rawan karena kan Persipura juga menempel ketat, dan Barito juga masih di puncak. Nah, artinya ini kan apalagi kan besok kan ke depan kan ada Persela, Persipura dan Barito, ini kan 3 lawan berat ini. Ini sudah mempersiapkan baik secara mental maupun fisik ini para tim pelatih ini. Dan untuk lawan Persela pun ya kita ingat sendirilah, Persela kemarin di putaran pertama bisa menang dengan PSS ya. Artinya tim pelatih ini tidak mau meremehkan kekuatan dari Persela ya. Semua tim sudah dipersiapkan, dan ya Lukau sendiri kayaknya sudah bisa main besok. Lukau sudah didaftarkan, Lukas Gamo sudah bisa main. Kalau untuk Vigo, Dennis dan Jihan kayaknya kemungkinan besar belum bisa jadi starter ya, kemungkinan ya. Nah, tapi apapun itu ya, mau tidak mau momentum kemenangan besok ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi kemenangan, Mas. Karena kan kalau tidak tidak menang ya kalah. Seri nih, orang menang kalah pokok seri. Nah, betul. Nek ra menang ya terpleset, benar-benar terpleset, tidak bisa mempertahankan di puncak klasemen. Ngono lho, Mas. Nek enggak menang, Persipura menang terpleset. Ya. Gitu. Ya tetap waspada. Gelem ra gelem ya tetap menang, apa meneh di kandang toh, Mas. Bisa mainnya ning kandang toh. Kayaknya Kamis ini agak lemas ya Pong, karena nggak dikasih susu nih Pak, kayaknya Pak. Puasa makanya tak tukoke susu. Wah, Senin Kamis luar biasa. Mau tak nek ora poso tak siapke susu iki mau. Lagi ora poso kok. Buka. Ojo ya, man-man ya. Poso ya padha wae to. Ya, Pak Nanto, artinya kan walaupun tadi banyak eksodus pemain Lamongan ya, dia bisa nahan seri Barito, dan di pertandingan terakhir menang lawan Balikpapan kalau nggak salah ya. Barito enggak, yang sebelum lawan lawan Persela menang. Persiba menang 1-0. Artinya kan ya nggak ada masalah sebenarnya skuad ini. Nggak ada Bima Sakti. Ya. Kuncinya apa tuh Pak sebenarnya Pak? Inggris. Ya, sorry, mohon maaf tadi agak keliru ya. Tadi yang kena yang berduet dengan Hindro Siswanto itu bukan Fabiano Beltrame, tapi Daniel Gonçalves. Oh, Daniel. Backnya itu ya, back ya. Fabiano Fabiano kan mainnya di Barito itu. Dan Osvaldo masih ada nggak sih? Osvaldo masih ada. Jadi secara umum ya, karena tim ini kan merasa bahwasanya mereka banyak kehilangan pemain ya, otomatis mereka mengubah konsentrasi permainan, cara bermain mereka itu sedikit berubah. Memang di eranya Bima Sakti ini ada beberapa perubahan. Jadi
cara bertahan Persela ini jauh lebih rapi gitu kan. Jauh lebih rapi, dan di situ peran dari dua pemain ini, baik dari Daniel Gonçalves maupun si Hendro Siswanto ini juga cukup oke gitu loh. Apalagi Hendro ini kan juga punya pengalaman yang cukup luar biasa kan, meskipun dia banyak bermain di gelandang bertahan. Cuma kan kalau di Persela ini ada yang namanya Hendro Siswanto, kalau di PSS ini kan ada yang namanya M. Tahir. Positioningnya kan hampir sama, ini dua pemain senior itu kan, yang dengan kesenioran mereka, pengalaman mereka, saya pikir dia bisa menjadi nilai plus di kubu masing-masing, terutama Hendro juga di kubunya si Persela ini. Jadi secara permainan tidak seeksplosif sebelumnya ya, karena kan banyak gelandang-gelandang kreatif di situ. Ada Esteban Vizcarra, kemudian ada Bustos, kemudian ditumpang dengan beberapa pemain lainnya, pemain Beto juga. Saya pikir Arya memang perubahannya ini agak sedikit tidak terlalu ofensif dibanding sebelumnya. Tapi di situ kan masih ada Hambali Tole. Itu bagus itu. Ya kan, dan teman-teman gitu ya, yang masih ada penyerangnya juga, yang paling yang John Mania itu tadi yang masih dipertahankan. Saya pikir nggak banyak yang berubah gitu kan, dan juga ada temennya Kopong ini, Arya Gerian itu kan. Arya Gerian juga. Arya Gerian itu kan dulu dari PSM di eranya Bang. Kemarin ya, musim kemarin apa sebelumnya ya? Sebelumnya dan kemarin ya. Tapi putaran kedua sebelumnya waktu KAS. Terus kemarin waktu diperpanjang ikut promosi juga kan? Ya, saya pikir itu. Dan kalau yang lain sih saya pikir nggak ada perubahan ya, kualitas pemainnya ya. Ya cuma sayang memang kubu Persela ini kemungkinan besar agak terguncang juga ya dengan eksodusnya beberapa pemain ini. Tapi masuknya Titan ini di pertandingan kemarin dia belum main. Titan Agung ini kemungkinan besok waktu lawan lawan si PSS nanti dia akan bisa main gitu kan. Ya mungkin itu, Pak. Tapi ini Matheus Silva ke Lamongan ini. Nah, ini belum ada resmi karena Matheus Silva pemain baru. Persipura. Pemain asing dah. Asing. Enggak asing sih namanya. Pemain asing itu ya tetap nanti belum bisa bermain, Bah. Iya. Ya kita kan berkaca pada kemarin ya. Ada pertandingan lawan PSIS Semarang kan. Iya. Ada 3 pemain asing dari PSIS yang tidak bisa main gitu. Meskipun satu pemain asing dari PSIS ini juga sebelumnya sudah main di Liga Indonesia kan, si Rafinya itu kan. Tapi ternyata juga katanya belum bisa main karena ternyata banyak ya, persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi gitu. Nggak hanya kita saja, tapi juga ada prosedur ketenaga kerjaan untuk penggunaan tenaga kerja asing itu loh. Dari Disnakertran atau Kemenkumham itu saya nggak tahu itu syaratnya itu harus banyak gitu kan. Jadi beberapa tim, terutama kayak tim-tim yang di papan bawah ya di Liga 1 itu juga sedang bermasalah dengan pendaftaran pemain gitu kan. Nah kemungkinan besar kita juga belum tahu nih besok si temennya Kopong ini Lukau ini apakah sudah bisa main gitu kan, karena prosesnya ternyata juga harus mulai dari pom bensin nol lagi gitu kan, harus diurus lagi berkas-berkasnya dari awal gitu kan. Jadi nggak bisa pakai berkas yang kemarin. Cuma kalau kitas mungkin bisa ya, tapi kalau untuk yang kartu yang penggunaan tenaga kerja asing itu loh yang harus diurus juga. Jadi banyak sekali yang harus diurus. Ada visa, paspor. Paspor sih mungkin sudah oke ya. Visa termasuk juga. Ya terutama yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan orang asing gitu. Jadi banyak sekali ternyata, dan ini yang sedang diurus sama klub-klub itu. Mungkin itu, Pak. Ya, Pong, secara update pemain PSS Sleman besok yang mungkin sudah fit dari cedera ataupun yang berhalangan
Karena akumulasi ada bang. Mungkin Teren sudah agak membaik ya, tapi belum tahu. Ya Injay durung kita Mas, tapi ya masih dilihat perkembangannya. Injay Mas Iman masih dilihat. Injay itu udah nggak latihan dia, sama sekali nggak latihan. Ya isih isih yang tepi. Urung lari-lari kecil ngono lho. Urung mani ta Mas itu telapakane kan loro to nang apa kan. Juga ya kudu penanganane kudu ya nak ning telapakan sikil iki vital pokok ya Mas. Kan gue mlaku to. Kan bisa kayang dong, mau terbang. Ya enggak. Oh nganggo tangan aja. Ya anu Mas Teren kayaknya sudah agak boleh. Boleh Mas Iman, Mas Injay ini kayaknya juga ya. masih diragukan ya kayaknya Mas Iman juga ya karena hamstring juga kok Mas Iman. Yo Injay juga apa Poveus apa jenengane cederane aku lali aku. Poveus Mobile Legend. Aku Pope ngarepe itu. Ya itu kayaknya juga kan estimasinya kemarin kan 3 minggu ya, ini kan baru 1 minggu 2 minggu kan kemungkinan ya. Jadi udah lama loh bang. Iya kan 1 minggu kemarin kan hitung 1 minggu yang pas cedera itu tornado ya itu ya lupa. Sempat main tadi ya? Iya sempat main terus enggak kayaknya tornado enggak Palu kan itu aku cederanya lupa aku kita nah aku kan ya kemungkinan besar Injay sudah membaik tapi kemungkinan besar belum bisa Mas belum bisa itu ya cuman kan ada luka kan ya kalau katanya insya Allah kita ya main gitu kata siapa kata Uwa ya biasanya kan insya Allah kita ya main ngomong insya Allah siapa po biasanya Uwa Pak insya Allah ya kita lihat skemanya kita lihat kebutuhannya apa. Nah ngomong soal skema, apakah mungkin Sleman ini tidak akan mengubah the winning team kemarin Pak lawan PSS? Mungkin hanya mengubah lini belakangnya aja. Ya, mengubah biasanya diubah itu. Kemarin kan sebenarnya kan skuad darurat. Oh malah skuad darurat kemarin ya? Kemarin sebenarnya skuad darurat Pak, karena siapa namanya? Akhirnya di babak kedua itu kan si Kevin itu kan digeser ya ke sayap ya. Kemudian Tahir juga nggak bermain di posisinya kan, di posisinya sebagai center back ataupun wing back kan, tapi dia masuk di gelandang bertahan. Nah ini ada beberapa yang mungkin diubah, termasuk kemungkinan besar ada di sektor tengah gitu kan. Kemarin tengah dan sayap gitu kan. Kalau misalnya besok Lukau masuk, otomatis kan duetnya tidak lagi dengan si Kevin di tengah, tapi dengan si Fakhrudin ini kan, Fakhrudin dengan siapa namanya Lukau, kemudian di kiri pasti Kevin ditempatkan di situ, dikembalikan. Terus kemudian di kanan ini masih perdebatan juga, karena Salman kemarin juga nggak efektif ya Pak. Salman kiri Pak. Salman kiri. Terus ganti Kevin itu ya masuk ya. Kalau di kanan kemarin si Fadila Tegar mungkin karena untuk memenuhi regulasi U21 ya. U21 apa 23? 21 Pak. U21. Iya. Nah ya U21, jadi kemungkinan besar di situ. Kalau enggak malah mungkin nanti yang akan dimainkan antara Vigo juga bisa masuk di situ. Karena Vigo ini kan dia regulasinya masih di U21 juga kan Vigo itu. Betul. U21 ya. Jadi saya pikir Vigo ini juga masih punya potensi untuk masuk di pertandingan besok. Cuma masuknya ini mungkin bergantian dengan si siapa tadi itu Tegar itu juga gitu. Terus kemudian kalau di depan kan enggak. Di depan ini kemungkinan besar juga Junior Haki tetap akan dimainkan duluan. Nanti menunggu Teren kondisinya seperti apa. Karena Teren kemarin sama sekali nggak masuk line up ya. DSP ya. Enggak, dan kalaupun nanti dia udah pulih kan berarti dia belum bisa kemungkinan untuk jadikan starter. Terus kalau di lini tengah di situ saya masih pegang si Tahir sih. Tahir masih masuk di situ. Kemudian mungkin perubahannya ya ada dua. Misalnya si siapa namanya Arda Alvareza masuk menggantikan si Iksan ya. Di situ Dion masih tetap di situ. Dion pasti tetap di situ. Cuma yang jadi pertanyaan kan kalau misalnya masuknya Arda ini pergerakannya nggak seperti Iksan ya. Kalau Iksan ini pergerakan ofensifnya ini jauh lebih tinggi gitu kan. Sayangnya Iksan ini juga
staminanya sudah nggak bisa 90 menit. Tapi kalau memang ingin mencari gol cepat dan bisa membongkar pertahanan Lamongan secara di awal-awal pertandingan ya, saya pikir Iksan masih bisa main di situ. Karena Iksan ini meskipun dia senior dan kata orang juga staminanya juga sudah habis ya, sudah mulai habis di menit 60-70, tapi pergerakan mencari posisi dia itu cukup oke gitu kan. Waktu gol keduanya Tokanin itu umpannya sobo bang, nek ora salah Iksan kan kemarin. Gol kemenangannya PSS lawan itu loh kemarin. Lawan siapa? PSIS Semarang kan, kalau nggak salah umpan crossnya si Iksan yang dia bisa pergerakan bolanya itu menusuk ke sisi kiri dari siapa namanya? Semarang itu kan. Padahal di situ kan sudah ada winger kirinya, tapi dia dari tengah masuk situ. Nah, pergerakan-pergerakan yang seperti inilah yang menjadi kelebihannya Iksan sekarang. Ini nggak dimiliki oleh si Arda, nggak dimiliki oleh si Arda dan gelandang-gelandang yang lain gitu. Nah, saya pikir apalagi Kim juga nggak punya gerakan seperti itu gitu loh. Tapi makanya saya pikir nanti Iksan ini akan dimainkan duluan karena untuk menambah kreativitas lini tengah ataupun lini depan PSS ini. Mungkin itu, Pak. Ya Bang, kira-kira untuk pemilihan pengganti Teren siapa Bang? Junior Hagi, masih akan berjunior Hagi. Nah, Matteo Silva kita urung welcome kok Mas nang Persela. Ya belum. Ya ini kan baca dari Lamongan, radar Lamongan. Wah, baru rumor gitu ya. Tapi belum di media sosial resminya. Saya ini welcome apa ya, so langsung main. Ora mesti, Pak. Nah, kayak lu Rafinya wis welcome bolak-balik lu ora main-main gitu. Enggak jamin juga. Lu kau ya wis welcome disian, belum iso main. Iya. Keset ya welcome. Nah, itu ya apa Mas mau pertanyaannya? Pengganti Terence. Ya Junior Hagi, anak kan Junior Hagi kan juga kemarin kan juga masih di gol cepatnya ini masih dielu-elukan sama teman-teman supporter ya. Maksudnya keren ya. Dan sing milih pemain kan dudu supporter. Ya pelatih. Ya, kok iso hubungannya apa? Ya disenengi Pak. Ya disenengi, ya dielu-elukan. Apa ya nek misalnya supporter seneng terus pelatih ra seneng kan yo. Ya ora dimain gitu. Nek kondisine barang ya ra apik kan yo mesti dimain. Logika pikirmu itu lho dipaske si lho. Yo, ndang diulangine. Nah, itu Junior Haki ini kok kayak juga karena kan ya dari beberapa dia tampil kan juga dia kan mampu memberikan kontribusi. Walaupun dia kadang kan sering datang dari bangku cadangan kan, dia kan juga kontribusinya juga oke. Kadang sering juga mencetak gol juga ya Pak ya. Kenapa kok nggak dimainkan Mofu, Bang? Mofu karena kan masih ada Toka Pak. Ya kan bisa main 3-4-4-2 tuh. Iya, nggak tahu pilihannya kan pasti satu itu. Oh, satu ya. Karena kan ya kalau saya lihat PSS ini kebanyakan kan tawon mobile itu tadi. Lagi tawon mobile siji ora kanggo kena Teren suletakno. Ya tawone siji sih kayak. Sing Haki ini kan bisa mobile juga. Ya. Terus nah, ini ya itu kebanyakan kan dari samping kan kemarin kan memanfaatkan Mas Riko kalau nggak Mas Teren. Nah itu kan tawon mobile kan katanya seperti itu. Terus karena kan efektifnya satu striker aja biar bisa kiri kanan itu oke. Nah itu ya kemungkinan seperti itu Mas. Tapi secara overall kalau kata Coach Ansari secara progres sih semuanya sudah progresnya bagus. Dari pertandingan kemarin juga pemain sudah progresnya bagus ya, harapannya besok bisa meraih 3 poin, apalagi besok kan bermain di kandang ya, ini kan juga menjadi suatu keuntungan tersendiri buat PSS Sleman. Di 3 laga terakhir besok ini kan 2 kandang 1 tandang, nah ini kan bisa menjadi keuntungan sendiri untuk PSS Sleman. Harapannya kan di kandang bisa sapu bersih dan ditandang kan ya harapannya juga bisa mencuri poin ya Pak ya di Persipura besok. Nah itu Mas. Ya fitnya beberapa back lokal ini kira-kira menyulitkan nggak Bang untuk menentukan lini belakang mereka. Kayak Jamul, Fahrudin kan sudah fit tuh, terus tambah lagi
siapa Lukau, M Tahir masuk lagi udah ready ya bang. Nah angel ki biyen ki dekne ngomong angel Mas karena kan ngene iki lho. Alasane ki ngene, semua memiliki memiliki kualitas yang sama. Jadi saya bingung untuk memilihnya ya. Kuwi ngapusi kuwi. Kuwi ngapusi, Bang. Siki tak tekoki. Omongannya kan memiliki kualitas yang sama alasannya. Kabeh pemain pengganti dan pemain inti ngono kan. Saiki tak jujur ae tak tekoki. Kleberson karo Jamul iki apik di. Ya Kleberson, Pak. Lah ya kok ngomong sama gitu loh. Ya enggak tahu Kok debat ngono iki. Wow, ngono lho. Pelatih yo mbok debat, ojo gur manut omongane pelatih. Kok kowe diguyu pembaca. Iki wartawane sing pekok iki ngono kuwi lho. Terus. Ya nganu ya nek tak kira nganu lah maksudnya wis duwe racikan sing tersendiri lah. Coach Sustra terutama Coach Sustra juga punya racikan tersendiri. Ya Lukau mesti kudu dimainke ya maneman ditekake pemain asing meneh larang meneh mesti dimainke kudu kuwi. Wajib nek kuwi. Mas Farudin juga main. Pemenang fisik fit. Mas saiki Farudin karo Jamul, Bang. Ya. Sejak kalau dua-duanya fit, kualitasnya apa di? Mas Farudin, Pak. Nah, kowe berarti ngelak-elak Jamul. Ya ora kok ngono. Enggak, karena Mas Farudin lebih ketenangannya lebih anu. Lho Jamul apa ora tenang? Ya tenang juga. Lah opo sing bedake? Usia podo-podo kok. Di atas 30 semua. Aku bingung ya Pak nek ngono kuwi Pak. Lah opo? Ya ora ngerti aku. Ya kowe ngomong no, ya jelas Pak, bagusan Fahrudin. Fahrudin itu sudah teruji. Nah, kapten. Lho timnas sik kuwi ya Jamul ya timnas. Ya tapi kan timnasnya Fahrudin lebih lama. Oh timnas Farudin. Iya, itu loh. Lebih bertahan lebih lama dibanding Jamul. Ngono, kowe kudu wani ngomong. Leadershipnya juga oke Mas Farudin. Ya, njajake opo nek leadership sing njajake anak buah opo. Enggak, maksudnya komunikasi di lab ketika lapangan kartu tanpa penonton kan krungu toh, Pak. Nah, ngono kan. Tapi yang menarik itu Pak Ananto, kayak jarang ya pelatih PSS memasang Fahrudin dan Jamul ini berbarengan dari awal ya. Alasannya kira-kira apa tuh Pak? Ya mungkin karena karakternya sama. Oh, karakternya sama. Jadi begini, stopper itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tipikalnya ini berbeda-beda. Kayak misalnya Yusaku dengan Franco Ramos di PSIM itu berbeda meskipun mereka sama-sama stopper, tapi kalau orang yang tahu bola, pelatih yang tahu bola ya, kedua karakter ini berbeda. Franco Ramos itu lebih tenang saat bola datang dari depan gitu kan, depan badan dia. Kalau dia menghadap bola langsung gitu kan. Nah sementara Yusaku ini kelebihannya saat memotong umpan-umpan yang mengarah pada pemain. Maksudnya gini loh, kalau Ramos itu man to markingnya oke lah gitu kan. Tapi kalau Yusaku intercept sebelum memotong bola-bola daerah lawan ini Yusaku oke gitu. Dan kemudian Ramos ini duel udaranya menangan gitu kan. Makanya kan kalau misalnya ada duel bola, pasti salah satu yang loncat. Siapa yang loncat gitu kan? Mesti si Ramos yang coba untuk loncat dulu, sementara Yusaku cover Pak. Nah kemungkinan besar antara Jamul dan Fahrudin ini berbeda. Fahrudin ini lebih tenang. Kemudian dia bisa membaca permainan dengan bagus gitu. Saya nggak mengecilkan Jamul, cuma Jamul ini lebih agresif. Paling gampang contoh antara Justin Hubner sama JJs lah, yaitulah Jamul sama si Fahrudin. Intinya gitu perbedaannya Pak gitu. Kadang saking agresifnya, kadang nendang bola karepe maju, malah mundur balik. Apa jenenge nek daerah ngono aku ki ongler. Jadi beda arah gitu. Malah membahayakan. Ya, kadang ada momen-momen yang seperti itu, Pak. Iki ngece iki. Ora ngece. Aku delok iki. Dan itu jadi ya kalau pilihannya lebih ke
Gak anu sih, apa namanya? Sama-sama defense-nya kuat, tapi karakternya ini agak sedikit kalau si siapa Fahrudin ini ketenangannya cukup oke lah. Kalau Jamul ini 1 lawan 1, aku ini deg-degan gitu loh. Adu sprint kadang obol-obol. 1 lawan 1 itu agak deg-degan, dan kalau ada lawan yang bisa menempatkan umpan di belakang pertahanan PSS ya, atau di belakang badannya Jamul, dia untuk balik badan ini mesake nih aku. Dan dia beberapa kali ketekuk dan kemudian dia kram gitu, ototnya ketarik. Nah, ini ya mungkin karena ada kondisi cedera sebelumnya ya. Itu memang agak sedikit anu. Jadi tapi pernah kok Jamul itu dipasangkan bebarengan ya. Tapi waktu kondisi ini darurat, kalau nggak salah gitu loh. Tapi saat dua-duanya fit, pelatih itu lebih memilih Kleberson sama si Fahrudin. Ya, Kleberson dan Fahrudin ini ya itu tadi. Kalau Kleberson dan Fahrudin ini ada perubahan nih. Klebersonnya kayak JHS, Fahrudinnya kayak Justin Hubner itu agak sedikit terbalik malah. Jadi karakternya ini memang beda-beda, dan itu tergantung pada terhadap kondisi lawan yang kita hadapi. Itu Pak. Ya. Wong, kalau kamu jadi Fahrudin. Ya Bang, apa Bang? Informasi lain Bang? Nah aku tadi Mas Fahrudin aku rene podcast. Informasi lain. Oh ya, supporter berapa? Ada tambahan tiket nggak? Udah ngerti Mas, maksudnya konfirmasi aku. Ini udah mulai didol apa? Udah, tapi udah konfirmasi aku. Apa besar sama 13 enggak ada Pak. Anu nak resmine pirang ewune rong rentono. Kok Jojo iki tanpa penonton meneh. Ada. Guru-guru wingi ana PSIS guru kuwi. Ada. Enak supporter PSIS datang di ada, ini menjualnya ini baru nanti jam 7. Oh, jam. Lah ya kuotane piro? Belum tahu Pak. Ini belum tak konfirmasi lagi, nanti ada tambahan enggak. Itu cuman kan ya harapannya ya mundak lah ya. Pak jadi 14.000 lagi, katanya boleh 14.000 tahun ini. Mungkin ya. Kuotanya ya. Nah, mungkin. Jane dibulke kan ya ora apa. Enggak apa-apa. 20 gitu ya. Heeh, 20.000. 18 lah ngono. Nah, 19 lah. Payu kabeh ya. Ya mesti payu, Pak. Pakai payune, Pak. Iya. Pakai payune. Tapi enggak tahu sih, maksudnya kan kemarin kan juga lawan Lamongan kan ada yang datang, besok ada yang datang lagi atau enggak tahu sih. Persela. Ya, enggak tahu sih ya, aku ora ngerti ya. Persela kemungkinan besar datang Bang, karena jadi, mereka di sana kan enggak boleh nonton. Nah, iya, Oh iya. Dilarang, dilarang sampai akhir musim. Nah iya, makanya Persela itu nggak pernah ada dukungan penonton. Rangsung bal-balan kan ini, Pak. Iya rausung. Bal-balan gur lewat TV. Padahal pertandingannya ya di stadion. Hari Minggu susah nyari pecel lele Bang. Oh enggak dek, sore. Iya, gampang. Kan malamnya bisa total barampungan total. Loh ini mainnya kapan, Bang? Sore apa sore? Sonten, Pak. Oh, kok nggak malam lagi, Bang? Enggak tahu ya. Malam mungkin ada pertandingan lain ya mungkin. Wah, saiki padahal nek sore iki wangine banter banget ning Maguwo. Enggak wingi badai juga kan kadang. Badai iki pendino, Bang, saiki ning Maguwo. Oh iya toh, Pak? Iya. 3-4 hari berturut-turut. Tadi pagi badai kan tadi pagi. Isu ya udan iki mau. Mau udan, esuk mau udan. Dan udan iki nganggo angin, Bang. Malah koyo turu kok arti kowe. Oh, aku tangi ya wisan mau esuk iki. Ning kan turu meneh. Iso tangi kowe. Tangi terus Pak aku. Biasanya dadak dilus-luse ya. Nah. Terus apa meneh si Pak Levi sing jare cedera kemarin ini sudah membaik. Tapi kemungkinan besar Vigo sama Pak Levi ini untuk jadi starter kalau menurut saya masih belum ya Pak ya, karena kan ya baru beberapa hari tau di sini. Ya. Mungkin kalau jadi pemain pengganti sih masih oke ya. Si posisinya apa toh Bang si Vigo itu sebenarnya? Vigo gelandang bertahan, Pak. Gelandang bertahan apa back? Gelandang bertahan. Yang tengah itu biasanya. Berarti kan iso ganti Arda bertahan. Bisa ganti Arda, bisa ganti siapa? Mungkin kalau Mas Tahir ditarik ke belakang bisa ganti Mas Tahir yang kemarin digali. Jahan apa Jahan? Jahan juga gelandang serang. Oh, gelandang serang. Enggak sayap. Besok Tahir wajib main lagi meskipun di situ sudah ada luka ya. Iya. Ataupun di gelandang
tengah itu ada si Vigo ini ya. Tapi menurut saya wajib dimainkan lagi. Ya senior itu. Heeh. Lebih pengalamannya lebih. Pengalaman nggak ada yang bisa dibeli lah kalau pengalaman. Beda lah dengan siapapun itu. Meskipun kalau dari secara umum pergerakannya Tahir dalam lapangan itu nggak begitu, ya nggak atraktif lah ibaratnya. Tapi kan dia perannya juga cukup oke. Ya tenang banget itu. Tenang, dan dia bisa membaca permainan intinya kan gitu. Ya untuk Vigo dan Palevi kan sebenarnya kan untuk kedatangan kedua pemain ini dari Persija Jakarta kan sebenarnya kan sudah dipantau jauh-jauh hari sama Coach Justra. Coach Justra juga sudah mengatakan bahwa Coach Justra mengetahui kualitasnya mereka ini pemain bagus ya, tapi untuk jam terbangnya Coach Justra ini merasa masih kurang. Ya harapannya di PSS ini kan mereka bisa lebih belajar. Wis dipantau dulu toh, Bang. Ya udah tahu toh, Pak. Udah tahu toh, Pak. Udah. Mosok toh. Wes ngerti toh, Pak. Maksudnya ya tetap delok toh, Pak. Delok. Alah kuwi paling yo nembe-nembe wae, Bang. Delok video di YouTube ya, Pak. Iya. Kan mungkin gini loh, kan dikasih dari Persija itu kan nawarin si sopo PSS. Iki lho enek pemain sing siap untuk dipinjamkan. Milih sing ngendi ngono kan. Nah, mungkin Coach Justra terus kemudian nonton rekamannya toh. Oh iki ya wis milih cah loro iki ngono. Nek menurutku ora jauh-jauh hari. Enggak dari dulu mantoi saya pikir ya ora lah gitu kan. Yo sibuk no. Heeh. Pemene PSS kan enggak punya talent scouting. Nah, betul. Yang bisa memberikan data-data kepada Coach Justra. Apa ada toh wong PSS itu yang kelayaban training ground-nya Persija hanya untuk mengamati pemain-pemain yang masih muda kan belum, enggak ada kan. Mereka mesti ya fokus pada timnya masing-masing ya. Ya paling baru nembe kemarin dikasih toh. Terang kasih kepungkur ya, Pak ya. Iya, aku yuk sekali lagi jangan percaya pada omongannya narasumber, Bang. Ya, langsung di kantor logikanya ra masuk iki gitu kan. Kowe mau semua pemain sama, ora mungkin. Mesti ngono kuwi terus apa? Ya makanya di kantor. Ya sekarang kalau misalnya di depan ada Tokantin dengan bagus semua. Kenapa kok Tokantin yang dimainkan terus? Ora bareng ke. Ya ngono. Wah kan iki pertanyaannya rada cerdas iki. Ngono kuwi lho, Bang. Ya sesuk nek ngomongnya jawabannya itu aja kamu tanya sama Uwek. Sama Uwek cari namanya Uwek nek sapa. Lah itu bener kok. Alah ngapusi wae mesti ngapusi hilang. Hilang penakmu. Jadi nanti teman-teman ini kan dapat informasi yang lebih real. Ojo omongan normatif terus. Bosen kok sing maca. Gitu loh, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi kan ada ini ya, di minggu kemarin kan ada beberapa pemain-pemain PSS yang dapat nominasi di AMI Award. Ballon d'Or. Kompetisi Championship Puskas. Ada sopo ya, Bang? Ada Tokante. Terus ada Fadilah itu, baik itu Buddha itu Junior Haki kayaknya sama Mas Iksan Pratama. Kalau Junior Haki sama Mas Iksan ini mungkin gol-golnya. Tokante mungkin jadi top scorer ya. Terus Fadilah menjadi pemain muda terbaik di minggu ini. Kok Dion malah enggak entuk ya, Bang? Enggak tahu ya, Pak. Padahal Dion kan enggak regulasinya kan enggak U21. Lah si Iksan itu apa ya ora 21? Golnya kayaknya, Pak. Hah? Gol yang ke gawang ini. Yang gol dari jauh-jauh loh, Pak. Kayaknya itu. Gol terbaik. Dia. Apa? Junior itu juga iya. Lo apa gol terbaik juga? Gol cepat atau apa itu? Nek dari golnya Iksan sama golnya Junior, aku lebih milih golnya Junior, Bang. Itu bola sulit itu, enggak gampang itu, Bang Samu itu. Iku kontrol. Tokantin mungkin pemain asing terbaik mungkin, apa striker terbaik. Juru gedor terbaik. Oh, juru gedor terbaik. Iksan menembus base 11 penampilan mumpuni di lini tengah. Wah, berarti tutu gole. Wah, kowe ya piye ket mau rasakan kita waca. Iki lagi tak waca. Terus apa meneh? Junior Aki gol terbaik. Junior bener toh. Oh, berarti mripatku ya, Cik. Makasih. Gol terbaik. Terus ya
Jadi apa Fadila Tegar Nur Aziz menjadi ketangguhan menjaga lini sayap. Iki best 11 of the week apa? Best 11. Of the week apa of the month? Of the week. Of the week. Minggu kemarin, Pak. Tapi masih ada yang fenomenal, Po. So, Liga Super League. Best cut of the week sapa? apa Pak? Best cut of the week. Sapa, Po? Kahudi. Kahudi. Oh, best coach. Best coach of the week. Iya, Kahudi. Tapi keren kok emang. Emang wangun kok, Pak. Iya, makane. Kerep ngobrol rak dhewe. Makane ora pamer sekali ya. Biasanya pamer. Ya kan mergane kan kerep ngobrol rak dhewe to, Pak. Berarti yang HP. Ora hebat pertandingan lu. Untung sering mbok kandhani ya, Po. Heeh. Mergone mbok kandhani dadi rada pinter. Menang papat siji barang ya. Ndek kan nek kalah kan diece to. Tak ece terus di sini yo main opo gitu. Antek sempet iku ngejak diskusi ning jero lho Kahudi iku. Yo tak banah terus. Dene karepe aku taktikku ngene Mas. Alah is gampang bodon wae Mas aku ngene. Tiba oh iya bener ya omongane sampean. Menang sih. Ya wis jos lah selamat Pak Kahudi. Iya. Ojo kemaki. Sampai pertandingan video iki. Bisa ada putaran kedua. Ngerti-ngerti malah goodbye. Tapi setelah dipegang Kahudi, PSBS Biak itu agak ada perubahan ya, Pak ya. Ya materi ini sampai lho, Bang. Materi ini sampai pemain-pemain. Betul materi ini. Itu materi ini di atas tim-tim yang ada di papan bawah lah. Bahkan di yang tim-tim di papan tengah ini materinya lebih apik iki lho. Materi pemainnya, terutama pemain asing sama beberapa pemain junior. Apik-apik. Lah ya aku heran kok kenapa kok enggak PSS cuma ambil sisa tok Mas Tahir tok. Harusnya Damianus Putra itu diambil. Itu ya apa itu pemain muda itu bisa nggak slot itu gitu loh. Terus apa meneh PSS iki ya itu kan, tadi kan banyak yang masuk ya. Meskipun banyak yang masuk di best 11 tapi masih kalah pamor. Best coach lu bayangin lu. Lisensi ora nyandak iso dadi best coach lu. Iya lu. Lisensi ora nyandak lu. Ya ora Pak Kahudi. Wis wae. Ya nak PSS kan di beberapa laga kemarin terakhir ini kan kecuali lawan Semarang ya, masih ada kesulitan untuk mencetak gol efektif di menit-menit awal itu kan masih kesulitan juga. Nah ini kan yang baru ya dibahan evaluasi kan itu Mas, yang baru menjadikan evaluasi itu ya harapannya kan ketika bisa mengambil gol cepat ini kan yo secara psikologi kan akan merubah psikologi tim juga ya Pak ya. Nah itu kan juga masih ada evaluasi gol-gol untuk gol-gol cepat ini kan harapannya para pemain ini bisa bermain kolektif lagi, lebih fokus lagi sehingga bisa tercipta gol cepat dari tim PSS Sleman. Tapi tidak hadirnya gol-gol efektif itu banyak dipengaruhi oleh faktor ketidakhadiran Inja ya Pak kayaknya, sepertinya ya. Yang pertama ya secara realistis itu Pak. Secara realistis itu ketidakadaan Inje. Tapi Puji apa cuma Inje aja Pak yang jadi masalah. Gini. Jadi PSS itu nggak punya gelandang kreatif. Gelandang kreatif yang dia bisa mengkreasikan umpan-umpan matang ke striker gitu kan. Striker ini butuhnya itu umpan yang bagus. Nah kemarin Tokandin itu sampai turun jemput bola kemudian kasih umpan loh. Itu yang kasih umpan itu bukan gelandang loh. Yang sebenarnya tugasnya gelandang loh. Itu striker loh. Nah ini loh problemnya itu di sini. Nggak punya gelandang-gelandang yang seperti ini. Si siapa Inje ini bukan tipikal gelandang pengumpan ya. Nggak seperti kayak si Valente itu ora. Arda sebenarnya bisa Pak. Ya masih jauh kualitasnya gitu loh, masih jauh kualitasnya. Masih jauh nih aku nonton itu. Tapi siapa namanya? Inje itu dia lemah pada umpan-umpan yang luar biasa gitu kan. Tapi dia keunggulannya itu bal posisinya kuat. Terus kemudian dia tidak pernah out of position. Posisinya dia itu tepat terus. Jadi saat ada peluang kemudian ada bola muntah, Inje itu pasti di situ. Dan inilah
siapa ya, keuntungannya PSS dapat Inje ini. Nah sebenarnya gelandang pembagi bola itu kan sebenarnya ada di Kim, ya toh. Tapi Kim ini nggak apa namanya, kualitasnya sudah turun banget gitu. Makanya perlu gelandang-gelandang kreatif di lini tengah, ya toh. Makanya kayak kemarin ada namanya siapa namanya, Rangga Muslim, itu masuk sebenarnya. Masuk ya Pak ya. Masuk apa yang dibutuhkan PSS. Karena PSS itu nggak punya, yaitu pemain yang mengalirkan bola itu kan, maksudnya memberi umpan-umpan matang. Kalau dulu itu ada di Iksan, tapi sekarang Iksan ini jauh menurun gitu loh. Nah itu sebenarnya. Jadi problemnya yaitu nggak punya gelandang. Gelandangnya itu nyaris tipikalnya itu ya memang nggak sama, cuma kan nggak ada yang spesifik seperti itu. Ya kalau di PSIM itu kan ya kayak yang di Valente itu. Saya ingat 2018 saya ngeliat Iksan tuh memang kayak Valente lah, dia menjelajah ke semua wilayah. Karena sekarang fisiknya memang udah. Kalau di Dewa itu satu lah, ada yang kayak Ricky Kambuaya lah gitu kan. Itu Yesus. Tapi kan di PSS ini nggak ada tipikal yang seperti itu atau miniatur lah ya. Yang seperti itu. Ada ini masih belum gitu, Bang. Ya, belum gitu. Maksudnya dia itu masih dalam tahap gini loh. Penguasaan lapangan sama penguasaan bolanya saja, tapi dalam mengalirkan umpan-umpan matang dia itu masih kalah sama Iksan. Itu. Nah ini yang diperlukan seperti pemain-pemain yang seperti itu. Nah sekarang ini sulit cari pemain yang kayak ini. Karena ini termasuk salah satu, kalau dibilang apa ya, playmaker klasik, nomor 10 klasik. Si Iksan ini Pak. Enggak, yang dicari dari PSS ini nomor 10 klasik. Karena di situ apa, ada Tokandin, wis gitu aja. Serampung Tokandin itu butuh bola enak gitu aja. Betul. Bola nggak enak aja disaut gol loh. Wis tenan. Makanya kalau sebenarnya pelatih gini ya, kasih sebanyak-banyaknya bola ke Tokandin. Bagaimanapun posisinya itu, percaya aja lah. Nih, aku percaya kok. Misalnya aku jadi gelandang ya, main sama Tokandin. Aku nyekel balik tak golek itu Tokandin loh. Langsung ya Pak ya. Iya, masih posisinya di mana itu loh. Tetap tak golek itu karena apa? Kemarin loh, berapa kali Tokandin itu bisa dapat peluang waktu lawan PSIS? Kan cuma sekali tok loh, Bang. Itu langsung gol ya. Ya, lawan Tornado itu lebih parah. Cuma 2 peluang loh. Gol kabeh sebenarnya itu. Jadi ya ini, maksudnya ini pemain yang luar biasa. Kanggone Liga 2 ya. Kalau nek bicara sepak bola dunia internasional ya kita beda lagi bahasanya kan. Standarnya beda lagi. Tapi khusus untuk Championship Series Championship apa namanya? Super Championship Pegadaian ini. Saya pikir apa namanya ya cukup lah luar biasa. Nah, sementara gelandangnya ini nggak ada yang menyuplai bola pematang pada si Tokandin ini. Ya kalau di Persib ada Tom Haye gitu kan. Sekarang kan sudah mulai muncul-muncul main itu kan. Tom Haye, kemudian kalau di Persib ada yang namanya Rivera. Ya toh, di Dewa ada namanya Ricky Kambuaya sama si siapa namanya Mesidoro. Itu raja pas. Raja umpan-umpan kunci itu. Nah ini yang di PSS ini belum ada gelandangnya yang punya kemampuan seperti itu. Ada Iksan, tapi Iksan ini sudah jauh menurun. Itu Pak. Kalau Kopong Raja Singa. Wow. Seneng banget. Ngerti Raja Singa ora? Ngerti Pak, ngerti moh aku. Ojo mentok masih mending. Ndak beler terus ya. Ndak pilek. Ya Bang, apalagi Bang, info terkini Bang. Mangkel lah gua ini mangkel aku. Ya wis bae yo. Ya enggak apa-apa. Ya apalagi Bang? Ya wis lah kita ngono kuwi Pak. Mosok wis gitu. Berarti PSS Sleman resmi dia akan bermain lagi ya? Hanya 3 saja ya? Ya ada opsi tambahan ada Mas. Apalagi? Kemungkinan pemain toh? Kemungkinan ada tambahan, cuman kan baru dilihat dulu kan. Kan masih lagi yang dibutuhkan. Ya kayaknya gelandang tadi. Gelandang nomor 10. Kayaknya ya enggak tahu nomor berapa ya.
Tapi nek misalnya gelandangnya sing teko ngono-ngono kuwi tok ya ora anu po. Sudah cukup banyak Pak ya. Iya, sudah Tengahnya. karakternya udah sama itu. Maksudnya gaya mainnya sama Iya. semua rata-rata. Tapi enggak yang elegan yang benar-benar kreator serangan ini nggak ada gitu kan. Kalau dulu kan ada yang namanya Bustos itu kan, Ya. yang di Persela juga gaya mainnya seperti itu. Nah sekarang ini nggak ada. Kalau cuma ngambil dari Liga 2 ngapain? Ngapain kalau Iya. Liga 2 ya itu kalau misalnya bener ya si Rangga Muslim itu diambil. Ada sih sebenarnya pemainnya Persik Kediri tapi nggak mungkin dilepas. Coba. Oto siapa namanya itu, pemain tengah gelandangnya itu juga apa namanya cukup elegan juga cara mainnya gitu. Nah, yang lain ini belum ada gaya mainnya seperti itu. Arda masih terlalu Dini. nggak terlalu atributnya untuk menjadi gelandang seperti itu belum ada. Belum ada dia umpan-umpannya masih sangat mentah lah maksudnya. Dalam artian bukan umpan-umpan yang benar-benar matang. Tokantin kan butuhnya itu. Ya, jadi saya pikir ya nggak cuma untuk Tokantin aja, tapi kan untuk gelandang-gelandang lain, terutama untuk winger-wingernya dari PSS ini kan punya winger yang kenceng-kenceng kan. Iya, Rico kan umpannya kan terkenal umpannya kan juga manis itu waktu di Persija itu. Iya, maksudnya kalau Rico pegang bola sebelum Rico pegang bola kan dia butuh umpan. Iya. Umpan yang ke Rico ini kan kalau dia dikasih umpan daerah kan lebih bagus. Lebih nyenang deh. Iya, nah itu loh Bang, cara main sepak bola kan gitu. PSS itu kirinya tuh gelandang kiri serang tuh mempercayakan pada Dion ya. Enggak, Siapa ya? Gelandang kiri Posisi- serang. winger kiri. ya. Winger kiri ya antara Rico sama si Teren. Teren. Kadang switching Mas, Oh. kadang switching. Tapi kan yang sudah pasti tempat di ini kan Rico-nya ya. Ya, Nah, Rico mungkin kanan kiri sok ya Kanan terus kiri dia. sok. kadang switching mereka. Switching Apa ya. switching? Berganti Kak. Oh ya, bertukar posisi. Nah, itu tukar posisi Rogo Sukmo. Yorogo Sukmo beda neh. Istilahmu ngeri Bang. Tukar posisi gitu loh. Nah, nek kuwi tukar rogo nek kuwi. Tapi misalnya Junior Haki underperform, Teren tercedera siapa lagi Bang yang di kiri Bang? Ya Yang bisa Dion kan bisa. Ya kalau Dion Apa meneh kabeh cedera wae. Nuri Fasya ini enggak kelihatan Bang, apa Oh, iya, dipinjem kan Bang? Enggak kelihatan Pak, masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Masih ada. Masih ada. Masih latihan. Iya, masih latihan. Kok kabeh cedera wae. Jangan milih sapa. Lah kan satu main iki kan. Nuri ya. Iya. oh ini Rota main. Ini jarang kan, ya mungkin kan pilihannya kan mungkin sejauh ini kan masih Salman kan terlihat masih oke juga, dan mungkin kan untuk di bek kanan kan juga si Fadila Tegar itu kan untuk memenuhi regulasi juga toh Pak, kan wajib memenuhi regulasi juga ya, seperti itulah. Tapi enggak cedera udah baik kok, udah. Kemarin Si siapa? juga si Nuri juga udah debut tuh itu waktu lawan. Ini enggak ada yang dipinjamkan lagi. Kalau kata Kodustra sih tidak ada apa, cuman kan nanti kan tinggal ya melihat lagi toh Pak, ketika ada yang masuk kan mesti ada lagi toh Yang Pak. keluar ya Tokantin nggak mungkin ya Nggak Bang. mungkin, nggak mungkin. Luko ini permanen ya Bang ya berarti ya? Satu musim. Nggak dipinjam, maksudnya nggak pinjam kan? Setengah musim apa satu musim? Ya setengah musim wis sing rampung wis. Oh berarti ya sampai putaran ketiga nanti. Heeh. Nah, wingi sih awalnya Kodustra ngomong ngono sih 3 pemain gitu. Oh 3 pemain itu sing Pinjam, cilik-cilik gitu. bukan nggak pinjam kan? Kalau statusnya kontrak permanen tapi setengah musim gitu. Iya gitu nak rampung. Pembelian permanen nak setengah rampung musim. Balik ya kuwi. Oh, ya pinjam berarti. Si Lukau ya nek rampung balik ke. Nah omongnya ngono sih, aku gak ngerti sih, gak ngerti sih status resmine piye sih. Nak Kodustra wingi ketika wawancara ngono sih. Ketika rampung ya wis, mereka cuma sampai akhir musim ini kita sudah ya udah. Termasuk M Tahir. Enggak tahu lah itu, kayaknya Hija Antar juga kayak gitu sih. Tak pikir Tahir kemarin ditarik lagi sama PSPS pihak. Ternyata enggak. Ya nggak tahu sih, kalau Kodustra kemarin kan ya ngobrol setelah pertandingan itu kan, ngobrol biasa, nggak wawancara, nggak ada pelawan yang luar. Dipastikan seperti itu, nggak ada. Kok Jojo Kodustra sendiri dipinjam. Dicilek Tim Liga 1. Sopo? Sing Pate Iya sopo? kan ora apa nih lisensine mencukupi toh. Dicilek seenok orang. Dari PSBS Biak. Ku yo elok lho Kodustra yo elok lho maksudnya. Keren.
Ya mantap lah. Ketegasannya juga oke sama pemain tegas itu. Tegas itu ya. Tapi kalau sama kita ya hahaha. Ngono Bang. Hahaha aja. Ramah. Oh iya. Santun. Tapi kalau sama pemain wah, luar biasa tegas. Ini ngobrol santai guyon ngono ya santai Bang. Mesti guyon Pak. Mesti guyon. Dene kita enjoy ning Indonesia ini Bang. Iya, enjoy. Udah Seneng ya? ning kene ya. Senang sekali. Oh. Keluarganya apa ning kene Bang? Enggak tahu sih kalau keluarganya enggak tahu sih Pak. Kalau di sini atau enggak, tapi di apartemen sih kok terus kadang wingi iki ngomongin iki kok apa jenenge? Pertandingan lawan Semarang kan waktu itu kan PSIM kan lawan Madura itu. Habis pertandingan itu kan Coach ini pengen ngopi di kopi Kodok Merapi sama Coach Gastel. Oh, sama Van Hastel setelah 2 pertandingan itu. Setelah itu pertandingan itu ngopi lah enggak tahu ngopi kadang kan ya mereka kan sering diskusi foto-foto Londonnya Pak. Iya, dan hubungannya cukup erat ya. Iya. Berarti 2 pelatih Londo ini wis enjoy ning Jogja ya. Enjoy di Jogja. Oh, ya malah menarik ya. Iya. Oh, malah habis ngerti kopi klothok bareng. Oh, sering kalau pemain-pemain PSS kadang sering di sana, Pak. Ngopo? Udah ngopi ta, Pak. Ngopi yo kono yo kopine jos to, Bang? Enggak, aku udah tahu. Biasa aja sih kalau kopi biasa aja. Kopine biasa. Pemandangane. Suasanane mungkin ya, Pak ya. Suasanane biasa. Pandangan wong sawah to, Pak. Pandangan wong sawah to. Nek aku wong rame-rame desa ya. Lah aku kon rono ya aku bingung. Terus terang. Lah aku wong desa kok. Lah padha wae ya ta? Lah iya padha wae ngono lho. Arep apa bedane apa? Ning omah nonton sawah, ning kene nonton sawah lho. Heeh. Sama berarti kayak saya. Hah? Desa aku ya. Kowe aja melu-melu kowe. Kowe jare cedak Imogiri. Oh, lah cedak cedak stadion SSA. Itu kan desa. Hah? Desa itu. Ya tapi kan desane kan duwe stadion, Po. Oh, iya. Konanku kan ora duwe stadion. Wah, iki. Heeh. Ya aku nek rono yo maaf wong aku wong desa gitu kan. Berarti tidak ada perasaan apapun wah nyenengke apa enggak kayak wong-wong sing biasanya kan wong-wong kota ke desa-desa wah nyenengke. Ya nek aku malah nostalgiane dadi kelinganku wayah dhisik aku apa ngirim panganan ning apa ning sawah terus mangan ning pinggir sawah kae. Wong ngirim ya, Pak ya. Nganggo rantang kae. Nganggo rantang ngirim tukang lho, tukang sing do matun ngono kae. Ngerti kenapa Gastel sama ini Ustra sering sana kan di Belanda enggak ada sawah. Enggak ada sawah di sana. Ada sawah lah. Wah, lah rumah sawu Londo kok ning sawah, cemplunge kalian lho. Wow, makane wong Londo itu rene. Makan di pinggir yang kali ngalir cik dia kecehan. Oh, berarti Kot Ustra sama Kot Hastel sering rono ya, Bang ya? Ya enggak tahu sering atau enggak, tapi kemarin ngomongnya kita mau makan kita mau nongkrong dulu di Mau keceh, Bu, mau keceh. Kopi klothok. Ya luar biasa. Jane ning ngisore ki ya enek kae. kopi nang, Pak. Ya kopi padha. Nek rasa kopine menurutku biasa. Biasa ya, Pak ya. Biasa. Malah kopi sing enak-enak kan malah ning kota. Oh iya, betul. Ning kutha iki lho, enak-enak iku tak akoni. Tapi kalau di sana ya mungkin wong liya golek suasana apa. Nek aku ya aku kademen. Hah? Kademen. Lho awakmu tipis ngono ya kademen. Masuk angin niku. Setipis harapanmu mendapatkan jodoh. Ayo, oh berarti mangan ning ngono. Ya, diskusi. Apa makannya, Bang? Lodeh. Ya ngerti aku. Berarti karo sisan, karo bojone. Kok saudara ini karo bojone, Bang? Enggak tahu, Pak. Ya ditekoki Coach sama keluarga di sini gitu kan. Coba bisa tak tanyain, Pak. Iya kan santai wonge. Santai banget. Terus kamu punya anak perempuan enggak, Coach? Boleh denganku. Memperbaiki keturunan, Coach. Masa Londo ireng kon lalu. Kaya men. Alah, ya coba saya tekoki kegiatane opo ngono lho maksudnya. Ya Kak, ya ternyata itu Pak masih sering ada diskusi-diskusi dengan Van Hastel apa sebagainya. Tapi ya maksudnya ya mungkin Jogja karena Jogja ini kan gede ya, maksudnya enggak kayak dulu waktu saya di Solo gitu kan. Di Solo itu malah ya saya waktu kemana gitu ke beberapa tempat yang keramaian malah sering ketemu pelatih asingnya Persis gitu kan. Tapi neng kene iki aku misalnya neng ngendi ngono ora tau ketemu Hustra karo Van Hastel iku. Mungkin karena tempatnya sendiri ya. Ya nek mereka kan ke kopi klothok. Lah nek aku nek kopi klothok ya lucu gitu kan wong desa kok rono gitu loh. Nah aku ya mungkin beda gitu loh.
Ya nanti ditanyain Ya. kemarin ngobrolnya apa gitu. Oke, Pak. Apa sesuk enek tukaran pemain apa piye ngono kuwi. Sapa ngerti ya Pak ya? Iya, sapa ngerti. Ngerti. Kan Van Gastel juga belum mengenal loh karakter pemain-pemain Liga Indonesia iki kan. Yang ngopo tekoke ya karo Gustra. Ya, pastinya. Iki pemainnya piye iki, Coach ngono kuwi. Wah, apik iki jupuken Iya, ngono kuwi. Wah, iki beling iki latihan ora tau teko. Latihane telat terus ngono kan. Biasane wis pemanasan ini nembe teko ngono kan. Terus Enak sing ngono kuwi, Po. terus pindah. Iki asline wis paham tapi ora gelem ngomong. Kuwi asline kuwi menjerumuskan pembaca kok wong kuwi. Ya ora ya. Harusnya diungkapkan aja, Bong. Enggak usah Bung ora. Asline iki lho. Terus bapak nambah latihan ya, Bong. Sama meneh, Bang. Manajemen dari ini belum ada jumpa pers untuk tiket. Belum enggak ada jumpa pesan Pak. Lah piye? Langsung buka ya. Langsung wawancara anak umpamane. Oh, doorstop ngono kuwi. Lah kowe ora dolane nganu omah PSS iki. Enggak. Ora enek menungso ning ngono. Ya ada sih, mereka baru rapat sih, mereka kadang kan sibuk toh. Lah iya kadang kan Mas Kim juga sering ngono, Bang. Ya, tapi kan kalau waktu jam 2, udah waktu jam 2 itu udah waktunya siap-siap ke itu, Pak. Ke Pakem. Heeh. Iki latihan, Bang. Latihan. Latihannya mesti ning kono ya, Bang. Di sana terus, Pak. Karena kan udah kerja sama Pak di situ, Pak. Sama lapangan Pakem itu Sama ya, kelurahan pengelolaan. itu dikelola PSS. Padahal ning kono nek wis bengi ya peteng ya, Bang. Peteng, Pak. Hmm. Tapi nyeneng kayak akeh watu-watu gedene ya lingguh iki enak. Enak ngono ya. Dan sejuk juga toh. Nek mendung-mendung ngono kan sejuk. Oh, hutan, nek hutan ora nyenengke. Lah ngopo? Klebus, Pak. Tekan gone teles aku. Nah, ini tuh lapangan pakemnya sebelah mana? Belakang RS Gracia. Oh, RS Gracia itu ke belakang. Waduh ya, Bang ya. manjau. Tapi enggak. Lewatnya Jalan Magelang apa Kaliurang? Jangan kali orang loh. Kali orang. Jangan kali. Tapi Jalan Magelang iso. Bisa, tapi kan yo Jadi malah mubeng ya. heeh ngetan meneh, Pak. Iya bener. Tapi dalannya sempit kono ya, Bang. Sempit. Ya kan aku kan sebelumnya dulu kan omah saya kan juga daerah situ. Rumahmu jare Bantul. Ya, aku kan- Gimana? Gracia itu rumahmu? Ini berarti apa ya? Kowe pasiene ngono to. Malah makan iki. Enggak kan saya kan juga dulu sering di Dia Pakom. sering diperiksa ke kono to. Di Pakom itu. Makanya mau hidup senang hidup di pakem ya, Bang. Ya. Senang terus hidup kan. Watu cilik. Tahu aja. Oh, asli Pakem tibake kowe. Dulu enggak dulu sudah hidup di sana 10 bulan. Orangnya Gracia loh iki. Ini Gracia ya ora apa-apa gitu lho. Wong kuwi yang takdirmu. Jadi kan udah biasa dengan kondisi suhunya apanya. Terus gitu. warga merasa keberatan kuwi ning kono terus diusir ngono kuwi. Aku lunga dhewe, Pak. Sadar diri. Sebelum diusir ya. Sadar diri. Ya, oke. Oh, berarti latihannya tetap di situ terus ya. Enggak pernah di Yis di mana itu? Ya ada ketika mungkin ada barengan yang mungkin sewa atau apa kan. Tahu ning Mandala, Bang? Enggak pernah, Pak. Enggak tahu ya. Enggak tahu karena kan mesnya kan daerah dekat UI itu. Oh iya, Ding. Dari ngalor titik ya. Ah. Oh, nek mese kono ya makane Van Gastel sapa? Usra. Gustra sering ning Kopi Klothok, Iya. kan cedak itu. Iya, lebih dekat. Ngarek ngalor tok apa ngetan tok ya, Bang ya? Tapi mereka itu kalau ke Usra kayaknya di Amarta. apartemen Amarta. sih, Semuanya di situ. Sama hostel itu di Amarta. Termasuk Yusaku, Bang. Iya, Yusaku asing-asing itu. Semuanya, termasuk si pemain-pemainnya PSBS lho, Pak. Iya, betul. Heeh, kuwi ning kono kabeh sing asing Ah, gitu. betul, Pak. Audi apartemennya ning Niki. Sanggrahan ngono. Ah. Rumah gua apartemennya, kuwi duwe apartemen dhewe Audi. Ah iya. Isuk-isuk wis kadang wis memantau ya dek iki. Mantau kowe Oh lah. ya aku ora memantau kondisinya apartemen dek ne. Karena kan ketemunya kan isuk guys. Ora wiri sibuk. Nyapu. Ya, pegawene. Nah, latihan Ngobrol. pakai dewe latihan ya, PSBS ya. Enggak tahu sekarang enggak tahu. Enggak. Di Purwo kadang. Ning Purwo kok, Purwo Binangun. Purwo Binangun. Karena ketoke wis mungkin ya padha karo kuwi sewa langsung ngono kuwi. Kontrak selama gini ya Pak ya, selama di sini itu kontrak itu. Lah rugi no nek kontrake malah ning ngene Audi. Ya malah kau dibati. Ya ora, rugi no. Oh, ada Kuwi mah mlebu anu kok. Ah ya, ngene Mlebu dhewe. desa. Oh ya.
Ya itu. Terus ini berarti nggak pernah libur ini timnya setelah pertandingan kemarin. Kemarin libur, Pak. Libur. Rabu ini. Hari Rabu. Rabu. Libur. Sing kartu kuning sopo sing akumulasi? Waduh lah, aku. Sopo ya yang? Tapi karena kartu merah kemarin nggak ada ya. Nggak ada. Berarti ini bisa main kabeh. Yang main apa, Pak? Tinggal menunggu kepastian Cedera ya. Injay. Cedera ya. Ijay, Mas Iman. Nah, terus Teran ya mungkin kita baru dilihat lagi kan kondisinya itu kan juga. Ya kalau luka sih kayaknya bisa sih luka, Pak. Latihan terus Bang iki. Latihan terus. Piye permainannya piye? Padha karo sapa iki? Ya padha sapa ya? Nak padha ra. Jajang. Ora sih luwih anu. Luwih halus mainnya. Luwih halus ya kayak luwih kokoh lah. Lebih kokoh. Luwih kokoh. Ditandemkan sama Mas Farudin juga oke. Mas Farudin pun juga sudah menyambut baik ya. Maksudnya akan ditandemkan dengan Luka kan. Ya kemungkinan besar kan akan bertandem dengan Mas Farudin, Pak. Zeto itu. Ya, pasti karena dua-duanya udah fit toh. Berarti nek belakang ini kan nggak ada problem ya. Nggak ada problem. Malah surplus pemain toh. Apalagi masuknya si Jajang ini mulai fit. Ya. Kamu lihat gaya kayak siapa Bang? Lukawi Bang? Kayak gaya gerak-geraknya itu. Aku ki nak kon madak-madak kayak gini. So, karena kan setiap orang itu memiliki cirinya sendiri-sendiri. Tapi Lukau itu waktu PSIM lawan Persik kemarin dia main. Oh iya Pak ya. Main. Yang di Maguwo. Oh iya main. Dia masih main. Masih starting line up. Dia masih starter dia main. Makanya aku kaget begitu Lukau diambil gitu loh. Apa nggak dipertahankan sama Persik atau memang tawarannya dari PSS itu memang menggiurkan bagi Persik gitu kan. Karena nek misalnya nggak dipakai gitu kan, misalnya dia masih terus dipakai kan nggak mungkin dipinjamkan. Padahal dia masih dipakai terus. Iya. Aku juga ya. Ada tawaran sih. Dan kan ketika berita kita muncul itu kan Persik Kediri itu kan ngundake rego terusan. Gara-gara beritamu. Ya berita ya banyak orang enggak beritaku sama teman-teman kan waktu kan bareng toh Pak ndelalah pas do teko bareng. Iya wartawane yo enggak teli saiki yo. Berita ngono janjian. Nek aku ora dhisik blongi-blongi wong. Ya enggak Pak, enggak janjian. Kita itu wis nganu. Ijol-ijolan. Ya ora. Ono kuwi dadi engko jumpa pes dhewe antar wartawan yo beritamu apa kowe mau ketemu apa jalur ini ya teli. Ora ngono. Maksudnya kan ya adegan wis ngerti lho, wis ngerti to, wis ngerti nek iki do teko. Ya wis teko dhewe. Nek aku dhisik ya takon Caca Solo kae. Aku liputan olahraga, aku ora tau bareng mbek Caca. Bareng paling jumpa pes tok. Jumpa pes tok. Iku kowe beritane metune beda. Beda. Jauh, beda. Karena aku jumpa pes itu enggak pernah tanya malah, Bang. Aku ora tau teko ndridil ngono kuwi, tapi nanti pas mix zone aku teko. Nah, aku teko yang itu enggak diketahui wartawan lain. Tapi gini Pak, sekarang di PSS ini ada problem. Apa? Ketika jumpa pers, kan di mix zone itu kan boleh ya wawancara ya Pak ya? Boleh dulu. Ada aturannya. Ada aturannya boleh ya Pak ya? Ya boleh lah, wong di Piala Dunia aja boleh. Piala Dunia aja boleh ya? Boleh. Sekarang nggak boleh. Hah? Ya tutup wae warunge. Sekarang nggak boleh, nggak tahu kenapa. Aku udah ngerti. Loh, sekarang kalau misalnya narasumbernya ini mau ngomong kan ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Itu dari PSS-nya nggak membolehin. Nah itu kan. Sih nggak membolehin. Nggak ngerti aku Pak ya. Ini ya menjadi pertanyaan kita juga ya. Ya bilang aja lo. Gini lo, wartawan di sini kan wakil publik. Iya. Ya kan, maksudnya publik kan berhak tahu. Apa yang ada di perkembangan di PSS itu, dan itu kan nggak akan mencampuri urusan punya PSS loh. Cuman PSS kan nggak mungkin gara-gara satu wawancara kemudian kalah tuh kan orang. Ya orang mungkin, yo apa meneh ditentek ono ora mungkin toh. Nggak mungkin ngomong. Piala Dunia oleh kok. Gue sih nggak membolehkan coba teko CEO ini saya pikir enggak. Enggak, Mas Yoni enggak. Iya, teko gue kon kursus jurnalistik wae kuwi. Tapi kayaknya ada hukuman juga kok Pak, nggak membolehkan itu. Siapa? Nggak membolehkan ada wawancara itu, ada hukuman juga kayaknya. Ya kan nggak wawancara secara doorstop. Enggak maksudnya ada timnya itu akan ada hukuman kayaknya. Timnya siapa? Yang tidak membolehkan kuwi. Wartawan wawancara. Ketika di mixon itu loh, ketika dihalangi. Oh ya, ya pasti dihukum timnya. Ada hukuman, ada denda kayaknya. Lah yuk, entuk ngomong Piala Dunia aja. Itu kan wartawan itu sebelum maksudnya kan ada lorong tuh, jalan khusus lah jalan.
Wartawan kan aksesnya ada di ini tuh ID Ada, card itu kan. Nah, di ID card itu aksesnya A, B, C, D, apa itu. Dan itu yang bisa kita masuk. Dan kalau kita pas di mixon itu, makanya jenenge mixon. Karena mixon itu di situ kan zona campuran antara tim, pelatih, pemain sama jurnalis gitu kan. Sama perangkat pertandingan biasanya lewat jalur itu. Ya sambil lewat ya kita ngobrol aja. Coach, gimana ini saya dapat kabar ini gitu. Kan bukan penting jawab. Satu kalimat yang keluar dari narasumber itu bisa jadi satu berita nih aku di situ. Tapi kan gini Pak, Yeah. ketika kemarin kan aku kan udah ngomong ya salah satu pemain udah ngobrol, dia itu berkenan untuk diwawancara, tapi dari PSS-nya tuh nggak ngebolehin. Ngapain? Nggak tahu. Stop, nggak boleh wawancara ya. Cari sopo? Ya ngono kuwi pokoknya. Suara cewek itu. Ya. Nah aku ngene, aku ora wawancara kok gitu kan, tapi beritanya metu. Nah, ya. Ora urusan belum sempat ngobrol. Apa? Belum sempat. Lah saiki nek misale kita punya nomor WA, kita akrab dengan pemain. Aku lagi neng kantor ki, wah ora ndek berita, tak telepon Tahir lah. Piye Mas kabare? Apa piye sesuk pertandingan lawan ini. Oh, yo ngene. Sudah tak tulis kan gitu kan. Gini loh maksudnya, saya waktu itu ya paham maksudnya kita itu wartawan maksudnya itu nggak akan memberitakan yang jelek-jelek, hal-hal yang jelek-jelek kecuali itu memang elek banget. Nah, gitu. Dan publik ini sudah udah tahu. Kita juga sayang sama tim ini gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami manajemen. Nggak mungkin kita jelomprongke. Nggak mungkin. Ngapain jelomprongke? Nggak ada untungnya media itu jelomprongke tim sepak bola itu nggak ada untungnya kalau saya bagi saya ya. Malah kita engko nek dijelomprongke PSS degradasi aduh ora iso golek berita. Jadi semakin timnya ini maju, media itu ya senang. Karena media itu juga gampang mendapatkan berita. Iya. Gitu. Nah makanya ini yang harus dipahami betul oleh teman-teman manajemen gitu kan. Nah saya pikir teman-teman manajemen yang lama yang sudah di atas ini sudah nggak masalah kok. Ora masalah. Nggak masalah. Pemain PSIM itu loh diwawancari lewat WA aja mau dia. Mau. Telepon kerep lagi ngopo entuk gitu kan. Aneh banget. Mungkin mereka mungkin mereka juga mengelola media mereka sendiri. Enggak. Oh, kan mungkin karena kalah beritanya. Ya enggak tahu, Pak. Maksudnya rilis sekarang kan juga kan. Enggak, maksudnya jarang. Mereka kan punya website sendiri. Iya, jarang juga sih, juga. Lah mereka kita tolong untuk memberikan kabar. Lah saiki lho kayak neng Facebook main bola sing moco ya oke lho, Pak. Oh, banyak. Iya dong. Karena kita kan sering ngupload itu. Harusnya mereka kan malah berterima kasih kita sudah mensupport itu. Nah coba saya kira rasa diberitake apa piye? Kabeh di rasa liputan PSS apa piye gitu kan. Malah ora enek sing nonton kok. Didenda barang kita. Ayo ngono lho. Ini harus disadarkan betul maksudnya. Ya dan sing larang iku kan sing dudu menehi duit to, Bang? Enggak tahu. Kan ora mungkin sing ngemen ownernya itu ngelarang kan enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Sing larang sing owner aja enggak ngelarang kok sing. Enggak ngerti aku. Senenono, Bang. Mah aku udah amas. Hah? Mah aku diseneni kok. Lah kok wedi wartawan kok wedi diseneni? Ora wedi aku. Wartawan kok diseneni. Ora liputan kono ya. Ora untuk liputan, malah beneran ditulis toh. Wah mangsane gitu. Wartawan ini kadang menangan asline. Tapi ojo mentang-mentang. Ora, kita kan juga ya Pak, yang tahu batasan-batasannya juga. Ya. Maksudnya kan paham maksudnya. Enggak mungkin kita jelomprongkan tim itu enggak mungkin. Malah kita itu mensupport gitu kan. Lah buktinya kalau enggak percaya, Radar Jogja dulu wartawan olahraganya cuma 1 kan. Sekarang tak kasih 2. Gitu. Ya kita yang bondo bayari wartawan 2 iki yang bondo, ora njaluk honor ini ya. Gitu apa? Ya ini demi kepentingan siapa? Kepentingan tim-tim yang ada di Jogja juga itu loh, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, support kita seperti itu. Ya apa? Itu intinya gitu loh. Betul. Oke, cukup. Jam lebih ya. Oke. Jam lebih. Jangan lupa ya tebak skor ya, kita akan silakan tebak skor antara PSS Sleman melawan Persela Lamongan. Oh ya prediksi Pong.
Menang PSS. Piro. 2-1 menang. 2-1 mana tuh? Ya, ini clean sheet mungkin, Pak. Clean sheet. Moga-moga menang clean sheet. Clean sheet ya. Sama lah saya juga 2-0. 2-0. Nek aku lebih dari 2. Oh ya betul. Bisa 3 berarti. Bisa 3 bisa 5. Woi, bantai. Tok kantin hat-trick. Wis nek sesuk ora menang rasa bal-balan wae. Karena ini no and never wis ini. Iya, betul, Pak. Wajib menang ya. Rasa bal-balan wae nek sesuk ora menang. Bener, rugi nek ora menang. Wis rasa bal-balan. Jauh wae. dari Persipura atau menyelip Barito Soalnya Putra. nanti kalau ini nggak menang itu akan susah besoknya. Iya. Gitu kan. Mentalnya wis down, nanti perjalanan jauh lagi ke Persipura. Iya. Repot sesuk harus menang. Wis pokoknya misalnya besok nggak menang ya wis percuma sampai akhir musim ya nanti posisinya akan sulit. Intinya gitu. Oke. Iya, podcast kita untuk hari ini sampai jumpa di podcast Tebak selanjutnya. skornya nanti dikirim juga ya. Tebak skor juga tuh. Iya, tebak skor ya. Dikirim, silakan kirim ke ini. Biasa seperti Wes biasa. ono ta sik anu ini entuk. Wingi Sing- wis wis, diundi, tinggal dikirim nanti. Terserah mau dikirim mau diambil. Yang sing dapat tiket dari Slemania udah nyaut itu belum? Belum kayaknya. Belum lali ya. Nanti di ini Ya lagi. nanti diupdate lah. Update lagi. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stepped out.